Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Havila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.
Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kejadian 25. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-18, di mana keturunan Abraham dari Ketura dan Abraham meninggal dan keturunan Ismail. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan berhak memilih siapa yang hendak Dia berkati. Kita harus menerima itu walau sulit untuk kita pahami. Sebagaimana ayah Abraham mengasihi seluruh anaknya, Dia juga mengasihi Ismail. Kasihnya kepada Ismail juga mendalam, di mana Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan untuk hidup di hadapanmu. Di dalam Kejadian 17 ayat 18. Abraham mengasihi Ismail dan menghendaki supaya Ismail menjadi pewaris. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Setelah Sarah meninggal, Abraham memperistri Ketura, dan lahirlah 6 orang anak. Meski banyak kekurangan dan kegagalan, Abraham mengakhiri hidup dengan kemuliaan. Ia mengamankan warisan bagi Ishak, anak perjanjian, sedangkan kepada anak-anaknya yang lain diberikan hanya pemberian. Dan Abraham menutup usia pada usia 175 tahun. 100 tahun sesudah ia menaati Allah untuk pergi mendiami tanah Kanaan. Abraham meninggal telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Sesudah melalui tahun-tahun yang penuh arti dan dalam kelimpahan hidup, ia pergi menemui yang mempunyai hidup. Ishak dan Ismail dan anak-anaknya yang lain pun menguburkan Abraham di Gua Mapela bersama istrinya Sarah. Pelajaran yang bisa kita lihat dan ambil dari Ismail, meski telah diusir oleh bapaknya, dia tetap menghormatinya, dan Ismail pun bisa berdamai dengan masa lalunya. Di dalam ayat 19-34, Esau dan Yakub. Sama halnya dengan Sarah, Ribka mandul, dan Ishak pun berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, dan Tuhan mengabulkan doanya, dan Ribka pun mengandung, dan lahirlah 2 anak kembar, yang menjadi 2 bangsa, yaitu Yakub bangsa Israel dan Esau bangsa Edom.
Waktu Ribka mengandung kedua anak kembarnya, Allah bernubuat bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anaknya yang muda di ayat 23. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat, maka ini berarti bahwa walaupun Yakub adalah anak yang muda, tetapi dia yang mendapatkan hak kesulungan. Ribka mandul dan mereka menantikan anaknya selama 20 tahun. Tetapi Esau menganggap ringan hak kesulungannya. Apa saja hak yang dimiliki oleh anak sulung? Yang pertama, kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Yang kedua, bagian ganda dalam harta warisan. Yang ketiga, hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dengan menjual hak sulungnya, Esau menunjukkan bahwa dia memandang rendah berkat-berkat Tuhan dan janji-janji perjanjian. Ia bodoh, lebih memilih kesenangan sesaat. Sementara Yakub menginginkan berkat-berkat rohani masa depan, dan dari dialah lahir ke-12 suku Israel. Jangan anggap enteng apa yang berharga seperti Esau. Kita mesti memegang teguh iman dan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan tukar dengan hal apapun. Keselamatan di dalam Kristus adalah kekal. Tuhan tolong kita untuk tetap ada di dalam anugerah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.